حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita membahas tentang pembagian jenis-jenis walayah. Walayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya terbagi menjadi berapa? Ghazi. Dua, yaitu umum dan khusus. Baik. Walayah yang sifatnya umum maksudnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, mencakup pemberian rezeki, mencakup penetapan hidup dan mati. Ini semuanya masuk dalam kategori walayah ammah. Nah, adapun yang khusus maksudnya bagaimana? Ukasha. Yaitu walayah yang diberikan kepada orang-orang beriman saja berupa apa? Pemberian taufik, hidayah, dan kepada mereka. Baik. Endang ya Abdul Hafid, siapa wali yang paling utama? Wali yang paling utama siapa? Taib. Wali yang paling utama ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena hakikat wali ikhwani fillah yaitu apa? Semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Taib. Dan makhluk yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah wali yang paling utama. Sehingga dari sini kita ketahui ya kawan, batilnya pemahaman ahli tasawuf yang mereka menyatakan bahwasanya wali tingkatannya lebih utama daripada para nabi. Nah, tingkatannya lebih utama dari para nabi. Ini batil dengan sebatil-batilnya. Karena Nabi itu ya juga wali. Bahkan apa tingkatan wali yang paling utama adalah tingkatan apa para nabi. Dan kemarin telah kita lewati bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat. Nabi yang paling utama dari kategori para rasul. Kemudian rasul yang paling utama ulul azmi, dan ulul azmi yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa saja ulul azmi ini? Yahya. Terus Musa, Isa, Nuh. Baik. Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh. Dan ini berdasarkan urut-urutan keutamaan. Yang paling utama Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Adapun tentang Nabi Isa dan Nuh terjadi khilaf yang kuat mana yang lebih utama di antara keduanya. Sekarang kita baca faedah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid,
Al-walayatu hiyal qurbu minallah. Fawaliyullahi huwal qaribu minhu al-mukhtassu bihi. Kewalian yang dimaksud adalah kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kewalian, akhwan. Makanya kalau dikatakan wali kok dia tidak salat, maka ini jelas apa? Wali syaitan. Bukan wali Allah. Karena apa? Dia dekat dengan syaitan. Nah, dikatakan wali kok tidak menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melanggar keharaman-keharaman. Maka ini jelas bukan wali Allah tapi wali syaitan. Kenapa? Karena dia dekat dengan syaitan dan jauh dari Allah. Karena seorang kalau mau mendekat dengan Allah ya dengan taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dalam masalah ini akhwani fillah, hikayat-hikayat yang sangat mencengangkan dari orang-orang sufi. Nah, berhubungan dengan wali-wali mereka. Yang sebagian mereka tidak menunaikan Jumat, tidak berjamaah, tidak menegakkan salat dengan alasan telah salat di Ka'bah, telah salat di apa? Di Baitullah. Dan di antara yang menunjukkan kepandiran mereka akhwani fillah, ditanya, di sebagian waktu salat, saya sudah salat di mana? Di Baitullah. Padahal Baitullah di sana belum waktunya. Bagaimana dia sudah salat di sini, misalnya salat maghrib? Kenapa tidak salat maghrib? Saya sudah salat di Mekah sana. Mekah belum maghrib. Masih nanti, ya kan? Masih nanti lagi. Syaitan. Nah, kalau kita tahu hakikat walayah seperti ini kan jelas. Al-walayah hiyal qurbu minallah. Nah, kewalian itu hakikatnya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawaliyullah, sehingga wali Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah al-qaribu minhu, yaitu hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhtassu bihi, yang apa? Yang dikhususkan. Wal wala'u fil lughati al-qurbu. Wa li hadza 'alamatun wa adillatun wa lahu asbab. Dan al-wala itu sendiri secara bahasa bermakna al-qurbu, kedekatan. Dan untuk kewalian ini memiliki alamat, memiliki tanda-tanda, wa adillah, dan dalil-dalil. Walahu asbabun wa syurutun wa mujibatun. Dan juga kewalian itu memiliki sebab-sebab dan syarat-syarat serta konsekuensi-konsekuensi. Walahu mawani'u wa afatun wa qawati'. Sebagaimana pula kewalian itu memiliki mawani', penghalang-penghalang, wa afat, dan perusak-perusak, wa qawati', dan perkara-perkara yang memutuskannya, memutuskan kewalian. Yang jelas akhwan, yang menjadikan pemutus kewalian secara totalitas apa? Apa kira-kira sebelum kita baca Muhammad? Yang memutuskan kewalian seseorang secara totalitas apa? Ya, kekufuran, ya kan? Kalau murtad, dia kafir atau musyrik ikhwan, maka kewalian terputus secara totalitas. Nasallallahu al-afiyata wassalam.
fala ya'lamul 'abdu hal huwa waliyullah am la. Sehingga dari sini seorang hamba tidaklah mengetahui apakah dia wali Allah atau bukan. Ya, sampai terpenuhi hal-hal tadi. Tsumma qala, ini hakikatnya sebenarnya kalam masih panjang ya kawan. Tapi diputus, diinginkan pembahasan yang ringkas di sini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, waladhi yadharu li min dhalika anna walayatallahi ta'ala naw'an, amatun wa khasah. Dan yang nampak bagiku dari hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya walayatullah itu terbagi menjadi dua, yang umum dan yang khusus. Ini sebagaimana telah kita lewati. Fal'ammah walayatu kulli mu'minin, faman kana mu'minan lillahi taqiyan kana lahu waliyan. Ini istilah lain untuk ammah ya kawan di sisi Ibnul Qayyim. Kewalian yang sifatnya ammah, yaitu kewalian yang diberikan kepada setiap orang beriman. Sehingga siapa saja yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka dia adalah wali. Maka kalimat ini kalimat yang bagus ya kawan. Man kana mu'minan lillahi taqiyan kana lahu waliyan. Siapa saja dia itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka dialah wali dari wali-wali Allah. Wa fihi minal walayati biqadri imanihi wa taqwahu. Dan pada mukmin ini kewalian sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Wala yamtani'u fi hadhihi alwalayati an yaqula ana waliyun insyaallah kama yaqulu ana mu'minun insyaallah. Sehingga kawan, tidak dilarang seseorang pada kondisi ini ya, pada tingkatan kewalian yang sifatnya umum ini, untuk mengatakan aku ini wali insyaallah. Aku adalah wali insyaallah. Sebagaimana dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, aku seorang mukmin insyaallah. Boleh. Kalau yang dimaksud adalah apa? Kewalian yang sifatnya apa? Sifatnya umum. Nah, ini. Jadi kalau ditanya apakah seorang hamba itu tahu kalau dirinya itu wali Allah? Atau ketika ditanya apakah kamu wali Allah? Maka di sini butuh dibagi ya kawan. Jadi ini pembagian lain selain yang telah kita lewati di depan. Butuh dibagi bahwasanya kewalian ya, kewalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu ada yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Baik, yang umum adalah apa yang diberikan kepada setiap yang beriman dan bertakwa. Makanya kalau dia mukmin boleh untuk mengatakan apa? Saya wali insyaallah. Sebagaimana mengatakan aku seorang mukmin insyaallah. Dan kata insyaallah di sini dimaksudkan ikhwan fillah, bahwasanya dia menyerahkan hakikat kesempurnaannya pada Allah, bukan maksudnya ragu-ragu, tidak. Kenapa? Karena keimanan itu kan bertingkat-tingkat, sehingga dia tidak mengklaim dirinya iman secara sempurna. Jadi istisna yang dimaksud di sini, bukan istisna karena keraguan-raguan. Qala wal walayatul khassah, dan yang kedua kewalian yang sifatnya khusus. In alima min nafsihi annahu qa'imun lillahi bi jami'i huquqihi mu'thirun lahu ala kulli ma siwahu fi jami'i halatihi qad sarat maradillahi
wa mahabatu Taib. Qad sarat maradillahi wa mahabatun hiya hammuhu wa muta'alliqa khawatirihi atau wa muta'alliqu khawatirihi yusbihu wa yumsi wa hammuhu mardatu rabbih wa in sakhital khalqu fa hadha idza qala ana waliyullahi kana shadiqan. Tapi siapa yang berani mengklaim seperti ini? Adapun kewalian yang khusus, jika dia tahu pada dirinya bahwasanya dia orang-orang yang betul-betul menegakkan nama hak-hak Allah dengan semuanya, semua hak-hak, dan mengedepankan Allah dari semua selain Allah pada semua kondisi dia. Nah, sehingga jadilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dia. Ini butuh dicek, wa mahabbuhu harus. Nah, bukan tak ada titik duanya kayaknya. Qad sarat maradillahi wa mahabbuhu hiya hammuhu. Sehingga keridhaan Allah dan apa-apa yang dicintai Allah adalah tujuan utama dia. Wa muta'alliqu khawatinihi, dan tambatan keinginan-keinginan dia. Jadi semua yang diinginkan hubungannya dengan keridhaan Allah dan bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Di setiap pagi dan sore tujuannya hanya itu, mencari keridhaan Allah walaupun makhluk membencinya. Maka apabila kondisi seorang hamba seperti ini, kemudian dia mengatakan aku adalah wali Allah, maka dia telah jujur. Cuman siapa yang berani untuk mengklaim dirinya seperti ini? Nah, oleh karena itulah dalam pembahasan apakah seorang hamba mengetahui dirinya itu wali Allah atau tidak, maka seorang yang jujur maka paling-paling akan sampai pada tingkatan ammah tadi. Karena kebanyakan orang yang beriman akan akan suudzon terhadap dirinya, dalam artian terhadap diri sendiri dia senantiasa suudzon, mengakui dirinya orang yang banyak dosa, mengakui dirinya masih banyak kekurangan dalam menunaikan hak-hak Allah. Sehingga seorang yang jujur ya paling akan mengakui kewalian yang sifatnya umum. Dengan mengatakan ana wali insyaallah. Dari sisi aku adalah seorang yang mukmin insyaallah. Nah, ini kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Faedatun ukhra, faedah yang lain. Wa alam anna awliya Allahi ghairal anbiya'i laisu bima'sumin. Dan ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah yang selain para nabi bukanlah orang-orang yang maksum. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi adalah wali-wali Allah yang sifatnya maksum, terjaga dari kesalahan. Ini juga bantahan untuk kaum sufi ya kawan. Nah, kaum sufi yang menyatakan bahwasanya wali itu orang-orang yang maksum. Makanya tidak boleh mengkritisi wali. Tidak boleh mengkritisi wali. Sampai-sampai waliyadzubillah ikhwan pada sebagian kitab mereka dari hikayat-hikayat ahli tasawuf yang menunjukkan pandirnya mereka dan pembodohan terhadap para murid-muridnya. Nah, ketika seseorang didapati berbuat fahisyah terhadap binatang. Nah, ini syekhnya, yang dianggap wali berbuat fahisyah terhadap binatang. Taib. Kemudian ketika ditegur, tidak, saya tidak melakukan itu. Saya sedang menutup kapal yang bocor di tengah lautan sana. Kalian tidak tahu, ini adalah apa? Ini perbuatan wali.
dia berbuat keji, berbuat tidak senonoh terhadap binatang. Kemudian dia katakan sedang menutup perahu yang bocor di tengah lautan, menolong manusia. Nah, ini kalau percaya ya orang gila saja percaya pada omongan seperti ini. Tapi orang ahli tasawuf ya percaya saja. Karena dia wali, tidak boleh disalahkan, dia wali. Perbuatannya di luar nalar, di luar akal sehat. Nah, dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Maka banyak-banyak bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala jaga akal kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan bisa tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah selain para nabi mereka tidak maksum, bal yajuzu alaihim ma yajuzu ala sa'iri ibadillahil mu'minin. Bahkan boleh berlaku atas mereka apa-apa yang boleh pada keseluruhan hamba-hamba Allah yang beriman. Dalam artian bisa mereka terjatuh dalam dosa, bahkan bisa murtad. Bisa terjatuh dalam kemurtadan, bisa. Nah, lakinnahum qad saru fi rutbatin rafi'atin wa manzilatin alaihi. Ini aliyah. Dikasih titik 2. Lakinnahum qad saru fi rutbatin rafi'atin wa manzilatin aliyatin. Harusnya demikian. Akan tapi para wali-wali ini yang mereka adalah orang beriman dan bertakwa, mereka telah mencapai kedudukan yang tinggi dan tingkatan yang di atas. Faqala an yaqa minhum ma yukhalifu as-shawaba wa yunafi al-haq. Ini kalau wali yang sebenarnya. Sehingga sedikit terjadi dari mereka hal-hal yang menyelisihi kebenaran dan meniadakan al-haq. Sedikit. Dan kategorinya adalah untuk pengecekannya adalah disesuaikan dengan apa-apa yang datang dalam syariat ini ya kawan. Karena menentukan benar dan salah yaitu dilihat dari kecocokan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza waqa'a dzalika fala yukhrijuhum an kaunihim auliya Allah. Kemudian apabila terjadi suatu kekeliruan yang tidak disengaja, maka tidaklah mengeluarkan mereka dari kondisi mereka sebagai wali-wali Allah. Selama kekeliruan tersebut tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Selama suatu kekeliruan yang pantas dalam artian dilakukan oleh orang-orang mukmin dalam kondisi ketika mereka mungkin teledor atau zallah, tergelincir. Kama yajuzu an yukhti al-mujtahidu wa huwa ma'jurun ala khata'ihi hasba ma taqaddama annahu idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Sebagaimana bisa saja seorang mujtahid itu keliru dan dia diberi pahala atas ijtihad dia yang keliru tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang telah lewat bahwasanya seorang mujtahid apabila benar maka dia mendapatkan 2 pahala, dan apabila berijtihad dan keliru maka mendapatkan 1 pahala saja, yaitu pahala atas ijtihad dia, kesungguhan dia untuk mencapai kebenaran walaupun saat itu tidak mencocokinya. Faqala Syekhul Islam wa laysa min syarti waliyillahi an yakuna ma'suman la yaghlaq. Kata Syekhul Islam, bukan termasuk syarat menjadi wali Allah itu untuk dia itu seorang yang maksum, tidak pernah salah. Wala yukhti, tidak pernah keliru. Bal yajuzu an yakhfa alaihi ba'du ilmi syariah, bahkan boleh saja tersembunyi darinya sebagian ilmu syariat karena manusia biasa. Dari sisi ini bukan seorang yang maksum sebagaimana para nabi. Wa yajuzu an yashtabiha alaihi ba'du umurid din hatta
yahsiba ba'dal umura hatta yahsiba ba'dal umuri mimma amara Allah bihi wa mimma nahallahu anhu. Dan boleh untuk apa tersembunyi atau rancu atasnya sebagian perkara-perkara agama ini. Baik. Dari sebagian perkara-perkara yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang. Bisa saja ikhwani fillah tersembunyi darinya perkara-perkara tersebut. Wa yajuzu an yadunna fi ba'dil khawariqi annaha min karamati awliya'illahi ta'ala wa takunu minasyaitani lubsuha alaihi linaqsi darajatihi. Dan boleh untuk apa? Dia menyangka pada sebagian khawarik, sebagian perkara-perkara yang menyelisih kebiasaan dari hal-hal yang luar biasa, menyelisih adat. Itu masuk dalam karamat aulia Allah. Baik. Jadi boleh untuk disangkakan pada sebagian hal-hal yang menyelisih kebiasaan itu termasuk karamat para wali, tapi ternyata itu datangnya dari syaitan yang berusaha untuk membuat rancu untuk mengurangi derajat dia. Wala ya'rifu annaha minasyaitan, dalam keadaan wali tersebut tidak sadar kalau itu dari syaitan. Bisa saja kan, terkadang syaitan ingin menggelincirkan, misalnya ingin menimbulkan ujub, ingin menimbulkan kesombongan pada diri orang ini, sebagai godaan. Wa illam yukhrij bidzalika an walayatillahi ta'ala, walaupun hal tersebut tidak mengeluarkan dia dari kewalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja karena dia tidak maksum. Fa inna Allah Subhanahu wa taala tajawaza li hadhil ummah 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan untuk umat ini dari kesalahan, kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan. Ini tanbih bagus dari Syekhul Islam ikhwan, bahwasanya terkadang sesuatu yang disangka itu karamah, ternyata itu sesuatu yang ditimbulkan oleh syaitan. Untuk apa? Untuk mengecoh. Untuk mengecoh manusia. Baik. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim dalam masalah ini jangan terkecoh dengan munculnya hal-hal yang luar biasa. Tanpa melihat kecocokan orang tersebut terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalimat bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengutip dari gurunya saya. Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taqtar hatta tanzura ila 'amali. Jika engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air atau berjalan di udara, maka jangan terkecoh sampai engkau melihat amalannya apakah mencocoki sunnah atau tidak. Kalau tidak mencocoki sunnah, maka itu jelas tipu daya dari syaitan, bukan karamah. Wa qala Syaukani rahimahullah wa la yajuzu lil wali an ya'taqida fi kulli ma yaqa'u lahu min al waqi'ati wal mukasyafat anna dzalika karamatun min Allah subhanahu. Faqad yakunu min talbisi syaitani wa makrihi. Ini juga tanbih lagi dari Imam Syaukani. Tidak boleh bagi seorang wali untuk mengakui pada semua perkara yang terjadi untuknya berupa kejadian-kejadian wal mukasyafat. Mukasyafat itu sesuatu yang dibukakan untuknya. Terkadang ada bersitan kok ternyata betul. Firasat. Jangan berkeyakinan bahwasanya semua itu adalah karamah dari Allah. Sebab terkadang itu ada talbis iblis, talbis dari syaitan dan makar dari syaitan. Balil wajibu alaihi
an ya'rida aqwalahu wa af'alahu 'ala al-kitab wa sunnah. Bahkan yang wajib atasnya untuk memaparkan perkataan dan perbuatannya kepada Alkitab dan Sunnah. Ini. Fa in kanat muwafiqatan laha fa hiya haqqun wa sidqun wa karamatun min Allah Subhanahu. Maka apabila amalan dan perkataan itu mencocokinya, maka itu adalah perkara yang hak dan berarti jujur, benar dan merupakan karamah dari Allah. Tapi wa in kanat mukhalifatan li syai'in min dzalik falya'lam annahu makhdu'un mamkurun bihi qad tami'a minhu syaitanu falabbasa 'alaihi. Akan tapi kalau dia perkataannya dan perbuatannya menyelisihi sebagian dari Alkitab dan Sunnah atau bahkan banyak, intinya ada penyelisihan terhadap keduanya, maka ketahuilah bahwasanya dia itu orang yang tertipu dan sedang digarap oleh syaitan, sedang dibuat makar untuknya. Dan syaitan berambisi untuk untuk menggelincirkannya dan membuat rancu atasnya. Dan ini tanbih yang bagus dari dua imam, Syekhul Islam dan Imam Syaukani, sebagai bantahan bagi orang-orang sufi yang yang banyak tersesat dalam permasalahan wali dan permasalahan karamah. Nah, oleh karena itulah ikhwani fillah, kalau seorang memperhatikan seutama-utama karamah ya dawamul istiqamah. Seutama-utama karamah adalah kesinambungan seseorang di atas keistiqomahan, itu karamah yang paling utama. Jadi jangan berharap untuk bisa terbang, nah kemudian bisa berjalan di atas air mencari karamah. Tapi selama seorang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah karamah terbesar, teragung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Naktabi bihadza. Subhanakallah.